Kita kembali lagi bro ke Yes. show Timothy Ronald ya. Dan hari ini kita sudah siapkan banyak bro penanya. Tapi sebelum bertanya, kan kira-kira ini sudah geopolitik udah mulai mereda. Trump kemarin Ya. bilang bahwa yang pegang Federal Reserve itu orang goblok. Menurut Ya, dia emang harusnya sekarang interest rate di 1%. Goblok dari dulu kayaknya. Mungkin kali ya. Yes. Tapi kalau interest rate 1% bro, wah kita aset itu naik semua kali, terbang gitu tuh. Makanya. Jadi teman-teman buat yang nggak paham ya, kalau suku bunga tuh turun, risk aset, kadang kan cash lu jadi 1% basically. Yes. Kalau cash lu turun, aset seperti saham, seperti kripto, waduh itu melambungnya ke bulan Benar. loh. Plus juga ya Kayak tapi semua didorong sama Trump aset gitu. turunan. Iya, semua aset turunan Yes. terbang. Gimana menurut lo? Kalau kita lihat sekarang ya, mungkin kita coba lihat dari SPX dulu kali bro ya. Yap. Kita coba share ke teman-teman Oke. view kita secara teknikal di SPX itu bagaimana? Technical SPX ya, kita ngomong 13 jam lagi kita dapat yang namanya monthly close bro. Kalau kita memang berhasil close ya nanti malam di atas range 6.000, ya SPX dalam fase yang namanya price discovery. Ya, Kita tahu bahwa pasar saham US ini kayak unstoppable. Orang mungkin bisa ya betting beberapa koreksi ya. Kemarin ketika tarif ya 20%, tapi in the long run indeks itu naik. ya. Makanya saya nggak percaya dengan tesis orang yang nge-short ya aset yang selalu naik. Michael Burry maksudnya. Ya itu ya kayaknya. Jadi kayak kita harus paham ya, kayak never fight the trend. Ya, Ya. kalau trennya up only, ya up only itu sepanjang apa? Sepanjang dunia ini berdiri. Ya kita Betul. nggak bisa ya betting dengan shorting, apalagi ya kita ngomong ya dengan keadaan yang ada sekarang, most likely ya akhir tahun ini juga akan ada rate cut yang tadi dibilang Bro Timothy ya, jadi suku bunganya tuh lebih murah. Oke, Betul. orang jadi lebih mau kita ngomong ya Beresiko. berspekulasi. Ah, Ya, berspekulasi, kata betul. yang tepat. Dan sebenarnya nggak cuman kita ngomong ya S&P ya atau Bitcoin, tapi juga aset-aset risiko lain ya. Kita Betul. ngomong cyclical stocks ya, Yes. saham yang kaitannya dengan teknologi. Betul. Ya, itu akan besar ya chance-nya dia untuk mengalami kenaikan. Jadi SPX gimana outlook-nya? Ya a very solid close di monthly chart, dan kita lihat 13 jam lagi nih gimana close-nya. Nah, dolar tapi kita lihat dolar Yes. melemah ya bro ya. Ya, Kalau kita but lihat, that's the point ya. Karena apa? Kalau kita lihat kalau dolar melemah, Ya. it means uangnya itu akan mengalir. Karena Yes. teman-teman harus paham ya dengan chart DXY ini. melemah dia tuh. Yes, melemah itu dalam arti kan berarti orang menjual dolar. Ya, betul. Menjual dolar untuk apa? Untuk membeli aset. Asetnya apa aja? Ya ada properti, ada kripto, ada saham. Ya. Jadi a good sign kalau kita ngomong ketika DXY ini mengalami penurunan, ya kalau bisa sampai level 90. Kenapa? Karena ketika itu terjadi, ya orang keluarin duitnya dari dolar, bro. Ya, Ya. ini buat teman-teman yang nggak ngerti, DXY naik, orang pindah duitnya ke dolar. DXY turun, ya, Orang cabut. dari dolar. Dolar berarti dijual. Kemana? Ya ke aset lain, ya mungkin juga ke currency lain. Yes. Yang kita ngomong currency dari negara yang kuat, tapi kan enggak. Kita ngomong lah, enggak semua negara punya currency yang kuat. Betul. That's the thing, ya. Kalau teman-teman mau perhatikan, jadi kalian harus paham, oke? DXY dalam fase penurunan, S&P 500 making new all time high, dan ya aset lain chances gede Betul. untuk mengalami kenaikan. Jadi kita kalau lihat sekarang, orang mulai optimis ya bro ya di market. Yes. Mungkin kita bisa lihat market Indonesia juga bro ya. Ya, Di komposit itu seperti apa sekarang? oke. Coba kita mungkin lihat. IHSG-nya Indonesia. Oke, nah kita lihat ya, ini gambarannya sebenarnya teman-teman udah kita gambar Ya. dari live 4 bulan yang lalu ya. Live Ya, 4 bulan yang lalu kita bilang kayak area 6.000 ini ada potensi ya untuk IHSG ini mengalami rebound. Ya. Dan ya ini sudah saya ungkapkan momen ya, karena IHSG up 20% ya. Dari terakhir kita ngomong ya, terakhir tuh kita ngomong waktu itu saya inget banget tuh bro. Udah bottoming ya. Maret 2025 tuh ya, waktu itu saya inget banget saya pakai indikator Bollinger Band. Nah, ya saya bilang tuh waktu itu kita udah ada di zona keluar ya Bollinger Band di monthly chartnya. Kita juga ada dalam possible ya trend line di sini. Ya tapi kayaknya banyak orang Indo yang bilang cash aja dulu waktu itu. Oh. Tapi pas bottom. Ya biasa yang beli cash aja, yang bilang cash aja dulu mungkin udah lama, mungkin di market lama, tapi uangnya nggak ada. Jadi gitu.
Teman-teman mau bilang, oh saya udah lama di Maka, bla bla Yes. bla, beli blu blu. Where's the money? Tapi bottom ya untuk Money talks, bro. Indonesian equity kan ini ya. Ya Indonesia Equity. Kita kan Kita pun juga investor. diversifikasi di saat yang Oh oke, iya, Kamong. dan kita kemarin sempat share juga kan di apa? Saya sempat share ya bro ya di Discordnya Ternak Uang. Coba sini siapa yang di dalam Ternak Uang udah lihat Discordnya, lihat portofolio saya Indonesian Oke, mungkin Equity. kita buka ya. Ya, boleh deh bro buka aja tuh. No sensor bro. Yes. Kalau influencer kan sukanya ada di sensor-sensor karena biar depositnya nggak kelihatan, ya nggak? Nah, ini nih. Kalau untung rugi di show, lihat tuh, nggak ada sensor. Ya, ini salah satu sekuritas. Kalau misalnya yang private ya kita nggak bisa buka ya bro ya. Ya. Ini sekuritas yang banyak dipakai sama retail. Kalau teman-teman tahu, di sini ada sekitar hampir sekuritas 9 juta lembar berarti ya. 9 juta lembar salah satu saham perbankan terbesar di negara ini. Gue shareholder di Yes. sekuritas ini. Ya Itu kita nomor share buat 151. member Ternak Uang ya di dalam. Iya. Ya kita ngomong ya ini kan kita juga ada private community buat member Betul, Ternak Uang. betul. Ada juga free di sini ya. Kita ngomong bagian umum teman-teman yang mau join Edukasi langsung ya kita ke ya. Discord ke sini ya? ya, Benar. ke linknya ya. Karena saya setiap hari posting nih. Nah tadi pagi nih, saya posting ini cara melakukan budgeting Ya, ke teman-teman ya. Terus kemarin saya posting membuat tujuan finansial. Yes. Ya, kemarinnya juga saya posting cara menerapkan persoalan yang finance yang baik dan benar. Jadi betul. memang kita multi asset investor ya kita ngomong. Ya, Betul. kita punya exposure ke banyak sekali aset ya you name it lah, kripto semuanya. Tapi core dasarnya itu memang di fundamental tentang financial ya. Betul, betul. Jadi Dan ya kita bahas semuanya. teman-teman banyak yang nanya, apakah gue masih besar di aset kripto? Jawabannya masih, tapi itu kan gue. Ya, Yes. show ini adalah show yang kita mau edukasi orang secara luas. Karena Ya. nggak semua orang punya preferensi risiko seperti gue dan bro Benar. kakak. Tapi apakah kita ada aset di luar kripto? Ya tentu saja ada gitu. Gue cover misalnya Indonesian Equity dari 2015 teman-teman. Ya, teman-teman tanya 900 saham yang listed di bursa, mungkin gue bisa jawab semuanya Ya. satu persatu. Karena itu pekerjaan gue dulu. Ya, gue analisa dari semua, dari perbankan, consumer, gue tanya gue apapun sahamnya gue bisa jawab. Gak cuma di Indonesia bro, di luar negeri Ya. juga. Kayak kemarin telepon, kasih tau sama apa, gue tahu CEO-nya langsung siapa. Karena itu tugas seorang investor. Nah kita paham banget, nggak semua orang tuh investor profesional bro. Setuju? Nggak semua orang kayak punya pengetahuan, knowledge base, Benar. punya pengalaman juga di industrinya. Jadi ya kalau kalian mau belajar silahkan. Kita juga kasih ya portofolio yang kita lakukan tuh Iya. apanya. Tadi kan cuma ditunjukin angkanya, tapi apanya ya. Kita kasih riset juga bro, risetnya kelas. Kalau kalian tahu sell side sekuritas di luar negeri, kita kasih risetnya juga apa yang kita kerjakan. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran. Mungkin sebelum nanti kita akan share ya nanti risetnya di Yes. akhir-akhir. Tapi kita akan mulai dulu bro ke penelpon yang pertama ini. Benar. Ya. Seru nih hari ini. Ayo kita telepon lagi. Cek. Halo? Halo, Ya. Dengan siapa? sudah connect? Ya, Aman? sudah connect. Oke, nama saya Yuli. Saya seorang dokter PNS di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Bisa lebih kenceng nggak suaranya? Kurang kencang suaranya. Yuli ya? Kurang kencang. Ya. Ya, Yuli. Saya seorang dokter PNS di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Oke. Ya. Oke, dengan sudah berkeluarga, sudah punya anak 2, usia 10 tahun sama 7 tahun, dengan income 150 sampai 200 per bulan. Oh, spesialis ini ya? Ya, Di dokter apa kalau boleh tahu? dokter urologi. Oh, Oh. yang ini apa? Masa kencing-kencing tuh, Bro. Masalah kencing sama apa? Ginjal juga ya? Kalau nggak salah. Ya, betul. Oh, oke. Oke, lanjut. Lalu untuk pengeluaran terboros-borosnya mungkin 40. Oke. Terus untuk aset dana darurat 500 di RDBU, Top. 100 di gold, di digital gold. Oke. Oke. Lalu untuk yang di Bitcoin 2M. Wow. Oke. Pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya, ini kan saya mencoba untuk menjadi fire. Oke. Kalau udah sampai di titik fire Sorry? itu, uangnya saya pindahkan. Kalau udah sampai di titik misalnya angkanya di 30M, Oke, ya. uangnya ini mau saya simpan di mana ya? Oke. Oke. Pertama, target untuk mencapai fire-nya dengan hitungan kamu kira-kira bisa berapa tahun? Estimasi 5 tahun lagi.
Oke, jadi saya sambil jelaskan sebentar ya. Kata teman-teman, FIRE itu Financial Independence Retire Early, ini gerakan di mana orang menabung uangnya dengan sangat ekstrim Ya. untuk bisa pensiun dengan rate 4%. Kalau dalam case Yuli ini dengan pengeluarannya 40 juta, betul hitungannya harusnya di sekitar 30 M. Nah, tapi pertanyaan Yuli itu uangnya kemana ketika sudah sampai ke 30 M? Nah, jawabannya seperti ini. Ketika sudah sampai ke 30 M, FIRE itu kan ngambil 3-4% ya. Tapi sebenarnya harusnya lebih konservatif sih, 2,5-3%. Karena aset itu ada naik dan turun. Tapi preferensi asetnya apa? Harusnya aset yang lebih stabil. Ketika sudah nyampe di 30 M, aset itu harus dibagi. 70% tuh biasanya di equity. Antara indeks atau saham lokal yang sangat compounding. Ya. Supaya kamu bisa sekalian hidup dari dividennya, Yuli. Oke. Contoh, misalnya kamu taruh 10 M, ya kan? Kamu taruh 10 M di Bank BCA, itu dividennya 3,36%. Kamu bisa mendapatkan uang gitu kan. Tinggal kamu bagi, ya, terus kamu bagi bulanannya bisa dapat berapa. Itu salah satu caranya juga. Jadi nggak harus selalu dari capital gain-nya kamu ambil 3% begitu. Ya. Kamu bisa cari saham yang membagikan dividen. Sebenarnya even kayak 20 miliar pun di BCA kamu bisa dapat dividen, bisa hidup, bisa pensiun itu. Dan 10%-nya lagi kamu bisa taruh misalnya di obligasi yang dalam format USD. Seperti Indon atau Indois. Kamu sekarang nggak ada broker luar negeri ya, Yuli, berarti? Enggak ada akses ke situ. Ya, strategi simpel seperti itu sebenarnya bisa diterapkan. Tapi kan kamu lagi nyerang nih, biar cepat nyampe 30 kan? Betul. Kalau kamu benar-benar paham, kamu ngerti apa yang kamu beli, nggak masalah ya bro ya? Ya. Atau gimana? Atau kalau bro Karena kurangin dari 2M ya? ini ya yang dijelasin Bro Timothy tadi ya, ini kita lihat di layar, nanti mungkin Yuli juga bisa lihat ya. Ada yang namanya dividend flywheel yang mana itu bisa didapatkan ketika kita berinvestasi ke equity market. Iya, betul. Di mana kita bisa mereinvestasi dividen yang dibagikan ke dalam saham lagi. Betul. Supaya apa? Posisi kita lebih gede ya, kita ngalamin yang namanya capital gain, kita juga dapat lagi ya dividen yang lebih gede, terus nanti kamu reinvest lagi. Iya, betul. Dan ini pun hanya satu ya, bisa dilakukan, yaitu adalah suatu aset yang menghasilkan dividen memang. Aset produktif. Yes, yield positif dalam artian kalau kita lihat tadi ya, Yuli ini masih ini satu berat banget ya di Ya. Bitcoinnya. Bitcoinnya terlalu gede ya. Saran ya mungkin pertimbangkan untuk di trimming. Kalau boleh tahu entry-nya di berapa itu? Entry di 85. Oke lah. 85.000. Ya. Ya, jadi ya belum sampai double tapi ya udah lumayan apa ya, hampir 30%. Jadi ya pertimbangkan ya untuk mulai switching dan mungkin ya bro membangun ke portofolio yang yielding plus, sesuatu yang kayak ngasilin kamu bisa dapetin yang dividen plus gitu Ya, tadi. setuju. Misal gini Yuli, Dividen flywheel. kamu bisa simpel banget itu. Misalnya 30M ya. Sebenarnya nggak usah 30M. Dengan 20M aja bisa sebenarnya Yuli. 20M kalau kamu cari yielding dividen 3,36%, kita kasih contoh ya Bank BCA aja ya. Kita nggak usah ngomong dia naik capital gain ya. Tapi dengan 20M kalau kamu taruh sekarang, kita kan nggak tahu nih depannya bagi interim sama yang fullnya kapan, tapi kira-kira 3,36% dari yang historical. Itu kan kamu mendapat dari 20M, kamu bisa dapat sekitar 50-an 8 juta per bulan. Sedangkan pengeluaran kamu 40 juta, udah pensiun itu sebenarnya Yuli. Iya. Sesimpel itu sih. Cuman ya Oke. memang dokter itu ini bro harus bekerja untuk mendapatkan uang ya. Ya. Plus juga sampai kayak usia tua pasti Yuli ini terbatas dengan yang namanya waktu ya. Pasti. Jadi nggak bisa konsen juga dengan market. Jadi mungkin yang terbaik ya buat Yuli cari sesuatu yang income-nya pasif income ya, yang mau kamu investasiin. Betul. Kamu nggak tertarik ke hal-hal lain, misalkan punya properti yang disewakan atau apa nggak? Nggak ada waktu untuk ngurusnya soalnya. Oke. Mending yang Oke. kayak Kalau itu Mending berarti kamu cari passive terus. investing aja kan? Passive investing, kamu cari equity yang menghasilkan produktif, yang kira-kira return on equity-nya grow 15-18%. Kamu cari yang membagikan dividen secara konsisten dan perusahaan yang lebih mature sih. Setuju. Itu aja sebenarnya. Oke. Kalau dari indeks nanti kamu kesulitan kapan kamu keluarin 3%-nya. Karena indeks kan naik terus kan. Kamu carinya untuk benar-benar retire buat nggak mikir. Jawabannya 20 miliar di saham BCA udah selesai. Oke, berarti sambil mencapai ke 20M pertama ini paling cepat ya ke Bitcoin itu ya. Kalau kamu benar-benar percaya dan kamu tahu apa yang kamu lakukan, boleh. Kita nggak masalah. Mau di barbell juga boleh. Kamu mau indeks sama Bitcoin tuh boleh. Tapi begitu udah nyampe sana, baru kamu bagi. Cuman ya kita selalu ngingetin ya kalau kripto itu kan volatilitasnya tinggi. Iya. Dan apakah siklusnya berjalan atau tidak
kita nggak ngerti. Nggak ada yang Cuman tahu. kan kita lihat ya data historical. Ya, Kalau kripto sejauh ini memang dari halving sebelumnya masih cyclical. Apakah kedepannya akan seperti itu belum tentu juga. ya betul. Dan still a 50-50 sebenarnya bet apakah tentang siklus kripto itu akan berjalan lagi atau enggak. Betul. Cuman ya tergantung karena saya kan orangnya konservatif. Betul. Jadi saya lihat kalau ntar ada potensi loh ya setiap kayak 500 hari setelah halving itu Ada misalkan koreksi bear market. Ya saya trimming sedikit-sedikit. Cuman Ya. balik lagi karena saya konservatif. Setuju. Berbeda juga kalau misalkan Yuli ini orangnya seorang yang saya ngomong ya Pemberani. risk taker ya bukan risk averse dan memang pengen ya dapat retirement early. Ya, Ya, it's depend on your strategy. Ya. Ya. Cuman kan kita jelasin data dan faktanya aja. Cuman itu tadi mungkin nggak harus main properti dan sebagainya. Fokus aja di passive investing. Ya. Ya. Tambah saham aktif yang bisa ngasilin dividen. Kalau saya itu sih. yang produktif kan. Yes, productive stocks. Ya, That's it, Yuli. ya very Oke. good tapi ya. Semoga Very terbantu good ya. composition. Ya, terima kasih. Oh, Oke. ini. Berarti kalau lebih detailnya berarti ya contohnya misal BBCA langsung aja gitu nabung aja di situ Iya, terus bisa, gitu ya. bisa. Kan kamu bisa reinvestasi balik dividennya tuh sebelum nyampe ke sana. Iya. Dan itu compound bisa 12-13% harusnya. Tambah Oke, dividen oke. lebih lah biasanya. Iya, bisa 14 lah, 14 Iya, setengah. makanya. IDR ya, bukan USD ya. Iya, siap. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Thank you, Sehat Yuli, keren. W Yuli. W Yuli. Nah, ini ada yang bertanya bro di Apa komentar. Nah, itu kan poinnya. Ada yang berargumen gara-gara keluar dari perbudakan fiat, tapi Timothy masih invest currency USD dan Swiss franc. Nah, ini masih belum mengerti, dia belum paham. Ya. Ya. Ketika fiat itu di basing, kan pertanyaannya oke. Emang lu tahu persenan Swiss franc gue berapa? Bisa aja cuma 1% kan? Ya bisanya cuma buat bayar kredit cardnya kan. Nah, emang lu tahu Swiss franc gue berapa sekarang? Lu nggak tahu kan? Jawabannya adalah fiat itu kan dicetak terus. Ya. Ketika lu beli aset apapun, lu mau beli ruko di sana, lu mau beli rumah, lu mau beli itu naik. Cuman kita berdua suka nyari yang paling efisien naiknya. Lu mau beli jam tangan juga naik kok. Ya cuman nggak semua orang telaten kan. Nggak semua orang telaten. Iya. Gitu. Jadi aset apapun yang lu beli, Naik. Ya Naik, asal biasanya naik. scarce and desirable. Kita ngomong ya Iya. langka lah. Langka. Langka dan dibutuhin tuh pasti naik. Itu kan kayak logika. lu nggak pakai otak aja kayak beli emas Bener. tukar fiat lu pasti lu untung selama 10 tahun terakhir. outperform semua hedge fund. Ya, lu pakai ini deh, properti deh, Bro. Yes. Lu ngasal aja beli properti gitu. Oh iya. Kemungkinan naik juga. Pastilah. Cuman ya lu bisa ngurus atau enggak itu kan pertanyaannya. Benar. Yuli kan tadi nggak bisa ngurus. Betul. Ya kecuali lu kayak bisa nyapu kosan lu tiap Betul. minggu gitu kan. Betul. Jadi Nggak kita masalah. cuma cari yang scarce desirable, yang kira-kira paling apa ya bro disebutnya kita? Praktis ya. Paling praktis lah. untuk Karena kita. gini ya memang satu kamu bisa lah punya judgement ke aset investasinya apa. Dua juga kamu mengetahui investasinya itu apa. Karena Ya. gini bro, banyak orang yang tadi seperti dibilang mau properti fine ya. Ya. Cuman nggak semua orang tuh tahu beli properti mana yang bagus. Betul. Ntar Dan salah milih loh. properti itu problemnya ada problem dengan dealing ya, karena banyak orang tukang tipu di negara Bener. ini. Dan Jadi kamu pajaknya nggak lebih kena gede tipu. loh Betul. properti daripada kalian. Di aset produktif seperti Yes. contohnya seperti equity market. Equity market kan 0,11 ya, teman-teman ya. 0,11 itu final, kamu dividen 10% final juga. Jadi Ya. kalau Yuli tadi easy case ya, gampang.